Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, balik lagi di kontennya Melawati ya. Thanks banget untuk teman-teman yang sudah bersedia tonton video ini ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru nih menemukan konten YouTube Mela ya, karena nggak sengaja nih konten YouTube Mela ini muncul ya di feed teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini Mela mau nge-share obat ya. Obat batuk nih ya, untuk anak teman-teman mungkin nih ya di rumah lagi ada yang batuk-batuk ya, berdahak ya, ngomongnya serak, mengganjal gitu loh kalau ngomong ya. Karena kan kalau anak kecil nggak bisa ya ngeluarin dahak ya nggak sih teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi makan atau apa, kasihan banget gitu ya, nggak senapsu kayak biasanya kalau makan karena ada dahak menggumpal ya di bagian tenggorokannya gitu. Jadi di sini Mela mau nge-share, insya Allah obatnya aman karena di sini Mela dapat rekomendasian obatnya ini langsung dari DSA ya, dokter spesialis anak. Ini obatnya dikonsumsi juga sama anak-anakku ya, waktu anak-anakku ini kena batuk teman-teman. Langsung aja ya kita ke produknya. Nah teman-teman, obatnya ini dia, Vistrin Erdostrin namanya ya. Nanti aku akan tulis di sini atau nanti aku akan save fotonya di atas ini ya teman-teman biar lebih jelas ya. Ini aku pakai kamera depan, jadi ini nanti kebalik gitu ya bacanya. Oke, dalam satu kemasan kayak gini ada botol yang berisi sirup kering. Itu berat bersihnya di 60 ml ya teman-teman. Nanti teman-teman suspensikan terlebih dahulu ya. Jadi sirup keringnya itu nanti diisi air sebanyak 48 ml. Ini udah ada keterangannya, so nanti teman-teman baca aja ya. Dan teman-teman gak usah khawatir kalau obat ini tuh udah sesuai rekomendasi dokter. Ini udah aman banget untuk anak ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung, masih khawatir hari uang Sundanya mah ya teman-teman, mau ngasih obat apa sih ke anak gitu ya, karena kan ramai gagal ginjal pada anaknya, nauzubillahi min dzalik ya Allah. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman khawatir, bisa dicoba obat yang Mela share ini. Nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin juga, teman-teman bisa tanyain ke apoteker ya obat yang aman untuk anak. Nanti teman-teman cari namanya Vestrin, apakah ini benar aman untuk anak ya. Di sini ada nama anakku ya, Arzianka, anak yang paling kecil ya. Jadi ini disesuaikan dosisnya dengan anakku. Anakku di sini usianya 2 tahun ya teman-teman. 2 tahun kurang 2 bulan. Ini dikasih takarannya itu yaitu 2 kali sehari, itu di 5 ml ya. Tapi ingat ini obat kering, jadi teman-teman nanti isi dulu ya ke dalam botol ini sebanyak 48 ml air ya. Ini satu botol isinya 60 ml teman-teman gitu. Tapi di sini teman-teman ada bedanya. Biasanya kalau obat itu disesuaikan dengan usia anak ya, dengan usia anak. Dan yang ada di brosur biasanya juga kan usia anak, misalnya 1 sampai 2 tahun berapa mili. Tapi di sini tuh enggak sesuai usia anak. Namun di sini tuh berdasarkan berat badan ya. Jadi saya berat badan anak ini 15 sampai 19 kg, ini 5 ml 2 kali sehari gitu ya. Ini 15 kg anakku ini belum nyampe ya teman-teman. Yang paling kecil ini belum nyampe 15 kg. Jadi yang under 15 kg pokoknya sesuai rekomendasi yang dokter ataupun bidan ataupun apoteker tanya ya, berat badannya sekian, usianya sekian, nanti pasti dokternya udah bisa nentuin takaran yang pas untuk anak ya, sesuai dosisnya, usia dan berat badannya ya. Jadi sekali lagi untuk anakku usianya 2 tahun kurang 2 bulan ini ternyata masih masuk loh ke yang ada catatan di brosur ini, yaitu anak-anak 15 sampai 19 kg itu 5 ml 2 kali sehari. Anak-anak yang 20 sampai 30 kg ini 5 ml 3 kali sehari ya. Kalau orang dewasa ini 10 ml 2 kali sehari gitu teman-teman ya. Nih, kedengeran gak tuh? Dan nanti setelah teman-teman buka obat ini ya, ini hanya berlaku sampai 7 hari. So setelah 7 hari teman-teman jangan ngasih lagi obat ini ya. Setelah obat ini dibuka dan setelah obat ini diisi ya, diisi air ya, setelah dikasih ke anaknya, misalnya kurang dari 7 hari, hari ketiga udah sembuh, terus hari ke-9 misalnya ya, nauzubillah min dzalik batuk lagi, ini obat jangan lagi dikasih ya teman-teman, karena keterangannya di sini
setelah direkonstruksi dapat digunakan dalam waktu 7 hari aja gitu. Jadi ya seperti itu ya, ikutin aja aturan yang ada di sini ya. Menurut dokternya juga seperti itu, lebih dari 7 hari tidak bisa dikonsumsi lagi gitu. Apalagi kalau obatnya ini udah kayak ada lingkaran di sini kayak gula gitu loh, gula manis gitu yang lengket kayak gitu. Nah itu udah nggak layak dikonsumsi ya. Jadi jangan sampai salah beli obat di save gitu ya, disimpan selama 1 bulan tapi udah diminum sebelumnya, mungkin dikasih lagi ke anak. Nah itu harus warning ya, karena ada obat yang bisa diminumnya itu kurang dari sebulan, ada juga yang mungkin lebih dari 1 bulan ya. Jadi kalau misalnya beli obat ini harus tanya-tanya dulu ya ke apotekernya teman-teman. Nah nanti di dalam kemasannya juga ada sendok takarnya ya. Sendok takarnya kayak gini ya. Di sini ada lingkarannya, ada batas lingkarannya. Kayaknya sih ini mungkin yang ini 10 mili, yang ini 5 mili ya, karena ada garis gitu. Kalau dilihat ini ada garis 2 gitu, mungkin yang paling lebar ini 10 mili, yang bawahnya ini 5 mili gitu. Jadi nanti disesuaikan saja dengan takaran anaknya gitu ya. Terus jangan ada yang lupa juga nih ya teman-teman, nanti kalau teman-teman order ya baik di marketplace ataupun langsung di apoteker, jangan sampai lupa untuk tanya dulu ya ke marketplace ya, ke admin marketplace-nya, apakah masa expirednya masih jauh atau enggak gitu ya teman-teman. Itu wajib banget tanya, karena khawatirnya nanti pas order 1 bulan ke depan misalnya udah expire ya teman-teman. Sayang banget kan ya, udah mah beli 1 bulan ke depan itu buat apa, buat jaga-jaga gitu ya, khawatirnya anak nanti batuk. Jadi sayang ya, mubazir gitu ya, nggak ke minum sama anak ya. Amit-amit lah jangan sampai sakit, tapi kan tujuan beli obat emang untuk disimpan kan, jaga-jaga, khawatirnya anak-anak di rumah batuk gitu ya teman-teman. Nah untuk harganya sendiri teman-teman ini di 66.000, tapi kalau beli di apoteker ataupun di marketplace ini harganya nggak sesuai dengan yang tertera di sini ya. Nanti di sini ada masa expire dan harganya 66.000 tercantum di sini. Ini expire-nya bagian tulisannya di atas harga. Ini kalau misalnya di zoom ini kelihatan di 66.000, tapi kalau misalnya teman-teman nanti order biasanya ini lebih up lagi harganya ya, bisa nyampe di 70 atau 75.000 gitu ya teman-teman. Nah teman-teman di sini juga ada keterangannya, ini tuh harus sesuai dengan resep dokter ya. Kemudian disimpannya di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya matahari. Jadi teman-teman udah tahu lah ya, ini yang aman nyimpan obat-obatan itu di mana gitu ya. Jangan yang kena terik matahari ya teman-teman kalau mau naruh di meja. Kemudian ini diproduksinya oleh PT Dexa Medica. Kayaknya ini hampir serupa deh sama obat yang pernah aku share, kalau nggak salah namanya Rinos Junior ya. Aku sebenarnya pernah share obat gitu ya, dari PT Medica di Palembang, Indonesia ya, di bawah lisensi dari Edmond Pharma gitu. Mau sedikit cerita dulu ya teman-teman. Ini teman-teman wajib tahu, jadi jangan sampai kaget nanti begitu teman-teman kasih ke anak teman-teman nanti efeknya bla 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 gitu. Jadi aku mau jelasin dulu di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat ini tuh emang untuk mengencerkan dahak ya. Anak kecil nih belum bisa, Sundanya mah ngarehak gitu ya, belum bisa ngeluarin dahak gitu ya. Jadi dibantulah sama obat ini tuh pengencer dahak ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau anak teman-teman mau dikasih obat ini, usahakan minum susu dulu ya. Minum susu dulu, lebih bagus nih seling 2-4 jam kalau mau ya bagusnya. Jadi minum susu dulu, makan dulu, setelah itu dikasih obat ya, karena ini pengencer dahak otomatis nanti bakal kerasa gatal gitu ya. Nah teman-teman, untuk anak teman-teman yang masih minum susu pakai dot ya, ini agak warning juga nih ya teman-teman, karena pengalaman di anakku, meskipun aku udah kasih jarak minum susu sama makan ini di 2-4 jam kemudian aku kasih obat ini, tapi anakku ini ketika di malam hari ya, ketika di malam hari ini selalu muntah ya, punten ya, muntah ya. Ini karena apa? Karena anakku ini nggak bisa tidur kalau nggak minum susu pakai dot gitu ya. Ini masih PR aku banget karena anakku ini masih minum pakai dot ya. Tapi karena aku ibunya yang rawat di rumah gitu ya, jadi aku nggak terlalu
nggak terlalu mengharuskan anak aku di usia 3 tahun lepas dari dot, enggak ya teman-teman, senyamannya aja. Tapi sesekali aku juga kasih gelas gitu ya, karena khawatirnya kalau ada yang beda nih suka ngaruh kesehatan anakku. Entah dianya suka jadi bad mood, makannya jadi berkurang. Jadi aku kasih semaunya dia aja, senyamannya dia, masih mau pakai dot atau pakai gelas gitu ya. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi karena anakku ini tidurnya minum susu dulu ya, dan pokoknya harus nempel aja dotnya gitu ya, baru dia bisa tidur. Dan udah dikasih obat juga dong ya sebelum tidur. Nah otomatis ya setelah minum susu itu terus dia tidur, itu pasti hitungan 2-3 jam nih teman-teman, ketika dia lagi nyenyak-nyenyaknya ini mulai bereaksi ya, obat yang dia minum mulai bereaksi dan encer dong ya dahaknya. Nah disitulah anakku muntah. Tapi aku bersyukur sih anakku disitu muntah ya, meskipun kasihan banget, siapa sih yang kasihan yang ngeliat anaknya muntah. Jadi itu tuh aku bersyukurnya karena dahaknya itu udah keluar teman-teman. Tapi karena minumnya itu barengan sama dia pas tidur gitu ya, jadi otomatis susunya keluar ya. Mungkin beda cerita kalau misalnya udah makan dia terus minum obat, pasti tidur kan, ngantuk. Ada kemungkinan deh dia muntahnya keluar juga nasinya ya. Karena udah keluaran muntah nasi ya, keluar juga tuh susunya. Makanya kalau mau aman jaga jarak ya teman-teman, kasih makannya itu agak jauhan sama pas mau ngasih obat ya. Jadi untuk anak-anak moms yang minum susunya masih ngedot, ini jangan kaget kalau nanti muntah ya pas tidur di tengah malam lagi tenang-tenangnya nih hening, nanti dia gatal-gatal. Itu gatal-gatal tuh karena intinya dahaknya udah encer, pengen dikeluarin gitu. Jadi selama 3 hari ini alhamdulillah dahaknya udah keluar dan suaranya juga udah enak ya. Kalau orang batuk ada dahaknya sih suaranya agak serak gitu kan ya, kasihan banget gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman, aku di sini share jujur sejujur-jujurnya yang aku alamin bersama anakku di rumah seperti itu ya. Jadi ya ini sangat membantu obat ini teman-teman. Cuma ya itu jangan kaget nanti ya ketika pas lagi tidur muntah itu dahaknya keluar ya, karena bener-bener kental banget dan kelihatan kan ya kalau muntah dahak itu lengket banget gitu ya. Punten ya di sini aku nge-share-nya agak-agak gitu ya, tapi emang ini demi kesehatan juga kan ya, biar teman-teman di sini juga nanti yang berkomentar tahu nih dari share aku di sini. Makanya tontonnya sampai akhir video ya teman-teman gitu. Oke itu teman-teman, itu dia yang mau aku share. Thanks banget untuk teman-teman yang sudah berhasil tonton nih sampai akhir video ya. Aku nggak tahu ini menit keberapa nih aku ngomong ya dari awal sampai sekarang. Thanks banget, jangan sampai lupa untuk yang suka tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification yang bisa subscribe ya, nanti kalau misalnya Mela update nih teman-teman gak akan ketinggalan. Oke, pastikan sudah subscribe ya. Sekali lagi makasih banyak. Sampai jumpa di video-video Mela selanjutnya. See you on next my video. Bye bye. Bye bye.